Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Angga Fitriono, di channel saya yaitu Angga Relax. Kita akan membahas banyak hal tentang seni, terutama seni musik, seni tari, seni drama, seni rupa, dan juga beberapa pertunjukan seni, baik seni musik, tari, drama maupun pameran seni rupa. Kemudian kita juga akan bersama-sama unboxing ya, alat-alat recording, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan seni. Oke, pada pagi hari ini kebetulan ini pukul setengah 6 pagi. Saya membuat video ini tidak lain adalah untuk membahas salah satu materi penting ya bagi pendidikan anak usia dini, yakni seni musik untuk anak usia dini. Nah, apa sih pentingnya musik itu bagi anak usia dini? Di sini anak usia dini yang saya maksud adalah bisa anak kelompok bermain, kemudian bisa juga anak TK ya atau RA, TKA, TKB ya. Atau kelompok bermain bisa juga disebut dengan playgroup ya sebelum masuk ke TK. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, konsep dasar seni musik. Jadi sebelum kita melangkah kepada aplikasi pada anak usia dini, lebih dulu kita membahas konsep dasar seni musik. Apa itu seni musik? Seni musik adalah salah satu cabang seni yang menjelaskan tentang berbagai macam suara atau bunyi dalam pola yang dapat dipahami oleh manusia, atau bisa juga dikatakan suara atau bunyi yang teratur. Nah, itu seni musik. Jadi ketika kita membahas tentang musik, bukan hanya sekedar bunyi atau bukan hanya sekedar suara, tapi di sini kita membahas tentang seni suara atau seni yang medianya suara atau bunyi yang frekuensinya teratur, ada keteraturan di dalamnya. Jadi bukan seperti orang asal tepuk tangan, ini musik, atau mungkin orang yang berjalan, nah gini ya sampai goyang-goyang mic-nya. Nah, mohon maaf. Nah, ini bukan semata-mata seperti itu saja, tapi juga ada keteraturan. Misalkan jikalau kita ingin membuat tepukan tangan seperti musik ya, ya mendekati musik lah katakanlah, karena musik itu kompleks ya. Tetapi bisa juga dikatakan musik perkutif ya. Itu misalkan keteraturannya seperti ini. Nah, misalkan bisa juga seperti itu. Ada juga kalau kita bisa buat dari hentakan kaki. Nah, itu misalkan salah satu musik perkutif ya atau musik ritmis. Nah, tapi untuk lebih kompleksnya lagi atau lebih komplitnya itu tidak hanya seputar ritme ya, tapi di situ juga ada banyak hal. Nah, nanti di ulasan selanjutnya kita akan bahas ya. Yang kedua, nah ini dia, ini yang saya maksud unsur-unsur seni musik. Jadi di sini tidak hanya ritme yang barusan saya contohkan dengan tepukan tangan atau hentakan kaki, tapi juga di sini ada beberapa unsur yang penting dalam musik yang itu melengkapi ya. Kalau tidak ada salah satu mungkin kurang kompleks dan ya mungkin bisa disebut bagian dari musik, tapi belum bisa disebut sebagai bagian musik secara utuh. Yang pertama itu adalah melodi. Nah, ini unsur terpenting ya dalam musik ya, karena di dalam melodi ini yang membuat estetika musik itu sendiri jadi lebih terlihat. Nah, apa itu melodi? Melodi itu adalah pergerakan naik atau turunnya nada secara terstruktur. Nah, misalkan orang bernyanyi itu memainkan melodi karena nadanya naik turun. Ketika menyanyikan misalkan lagu anak-anak, lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, itu ketika kita
menafsirkan nadanya satu persatu atau menyebutkan nadanya satu persatu kan na 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 na. Nah, itu nada yang kita lantunkan tadi naik turun. Nah, itu melodi. Beda kalau kita ngomong satu nada terus kita sebutkan bermacam-macam ya, sorry, bukan bermacam-macam, berulang kali. Nah, itu beda lagi, bukan melodi. Misalkan seperti ini. Na 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 na. Nah, itu satu nada yang sama. Jadi sekumpulan nada yang sama. Bukan disebut dengan melodi. Nah, seperti itu. Terus yang kedua yaitu irama atau ritme yang barusan saya contohkan. Nah, itu adalah penentu panjang pendek ketukan. Jadi tadi saya contohkan dengan ketepukan. Di situ kan ada panjang pendek. Maksudnya panjang pendek itu seperti apa? Seperti ini. Ini kan ritme panjang ya. Kalau dihitung kan 2 1 2 1 2 1 2. Apakah teratur? Ya teratur. Karena di sini saya membunyikan masing-masing ketukan itu 2 ketukan dengan durasi yang sama. Nah, itu panjang. Kalau pendek ya berarti nah, itu kan pendek-pendek ya. Itu saya membunyikan ketukan setengahan ya. Nanti kalau bingung kita akan coba bahas di video selanjutnya, karena video ini kita hanya membahas konsep dasarnya dulu. Sebelum konsep dasar dan ketika penerapan pada pembelajaran pada anak usia dini. Nah, seperti itu. Nah, ketika panjang pendek, ada juga panjang pendek yang jadi satu. Misalkan kita ngomong lagu Andaikan Aku Punya Sayap. Nah, itu kan pertama kan satu daun-daun. Nah, itu ritmenya seperti itu. Jadi ritmenya cuma ta 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 ta. Nah, itu ritmenya. Nah, terus kemudian di refnya da 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 da. Nah, yang saya ucapkan ini ritme lagunya, kemudian yang ini saya memberikan tempo. Ya, tempo itu juga bisa lah kalau kita memberikan ketukan secara tempo disebut sebagai ritme juga bisa. Tapi ritme yang paling penting adalah ritme lagunya atau ketukan lagunya. Nah, itu kan ada dari awal biasanya lagu seperti itu, apalagi lagu anak-anak. Jadi refnya itu lebih rapat ketukannya daripada untuk verse atau bait ya di bagian awal. Seperti itu. Nah, lebih kompleksnya lagi nanti saya akan contohkan dengan menggunakan alat musik. Nah, kemudian yang ketiga adalah birama. Nah, ini banyak persepsi mungkin kurang tepat ya ketika kita ngomong birama dan irama itu sama. Kadang kan di luar seperti itu, padahal tidak. Jadi birama itu berbeda dengan irama. Ya berhubungan tapi berbeda. Ketika kita ngomong irama, irama itu adalah ketukannya yang seperti saya contohkan tadi, ketukan lagunya. Karena nggak mungkin lagu itu lempeng semua. Satu daurung burung bergewangan tinggal, nggak mungkin. Jadi satu panjang, daun gitu. Jadi ada jeda-jeda, ada panjangnya, ada pendeknya, bahkan ada jedanya. Nah, ketika kita ngomong birama itu suatu ketukan berulang yang ayunan yang teratur gitu loh, yang jadikan patokan dalam sebuah lagu. Ketika kita ngomong lagu ini biramanya berapa per berapa lah, biasanya kan gitu. Birama 4/4, birama 3/4. Ya, berarti dalam satu ruas atau kalau bahasa musiknya dalam satu birama itu ada 4 ketukan. Yang paling umum ini biasa digunakan ketika upacara ya, ketika lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah itu ya, ketika dinyanyikan lagu nasional terutamanya. Indonesia Raya berapa per berapa biramanya? 4/4. Nah, berarti dalam satu ruas not di Indonesia Raya itu ada 4 ketukan. Not atau partitur ya. Ketika kita menyebutkan teks lagu itu kita sebut dengan partitur. Nah, itu kan berarti hitungannya
tua, ga, pa, tua, ga, pa, tua, ga, pa. Seperti ini terus. Nah, terus masuk ke hitungan ketiga. Tua, ga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah, dan seterusnya. Jadi ketika kita ngomong birama, ya tentunya itu akan hubungannya dengan pengaba atau pemberi birama, atau biasa disebut dengan dirijen atau konduktor ya. Kalau dirijen itu lebih ke paduan suara, kalau konduktor mungkin bisa lebih orkestra juga ya, lebih luas lagi. Nah, ketika kita ngomong masalah birama pasti erat hubungannya dengan pengaba. Nah, kenapa pengaba itu penting dalam paduan suara terutamanya ya ketika kita melihat pada upacara-upacara, karena dia yang memberikan hitungan masuk, kemudian selesai, kemudian ketika lagu itu mencepat, lagu itu membutuhkan power, kemudian tentang pembawaan lagu, pengaba itu selalu memberikan aba-aba. Misalkan 4/4 kan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu kalau 4/4. Jadi anggota paduan suara tahu bahwa pengaba ini memberikan aba-aba yang untuk lagu tersebut 4/4. Jadi nggak mungkin ketukannya nanti bisa nggak pas ya ketukannya, karena kalau Indonesia Raya dijadikan 3/4 ya lucu juga. Tuh kan 3/4, tua, ga, tua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah. Sebenarnya berhubungan. Kalau kita contohkan birama, kemudian kita aplikasikan lagu, itu akan sangat berhubungan. Kalau nggak pas ya nggak pas gitu loh, karena di situ pas ketukannya. 1, 2, 3, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Ya, tepat. Oke, mohon maaf tadi mic-nya terkena tangan saya ya, mungkin karena terlalu dekat jadi agak ada noise. Oke, itu untuk birama. Nah, sekarang yang mulai keempat ini akan saya contohkan dengan alat musik. Ini sebentar saya ambil alat musik saya dulu. Nah, kenapa kok pakai alat musik yang keempat ini? Karena hubungannya ini nggak hanya dengan satu nada. Kalau satu nada seperti melodi atau mungkin hanya ketukan, birama itu saya bisa mencontohkan dengan gerakan tangan atau mungkin nyanyian ya, terus kemudian ketukan tepuk-tepuk bisa. Tapi ini membutuhkan lebih dari satu nada. Apa itu? Yang keempat ini adalah harmoni. Nah, harmoni itu sendiri adalah sekumpulan nada yang dimainkan secara bersama dan terdengar selaras. Nah, sekumpulan nada yang dimainkan bersama terdengar selaras, berarti kan tidak hanya satu nada. Nah, sementara kalau melodi tadi hanya satu nada yang bergerak itu loh. Tapi nada itu berurutan gitu loh. Ada beberapa nada yang satuan, do, re, mi, fa, mi, fa, sol. Nah, itu kan satuan tapi bergerak ya. Nah, kalau melodi ini, kalau harmoni ini beda lagi. Kalau harmoni ini terdiri dari banyak nada dan dimainkan secara bersamaan dan itu selaras. Misalkan saya mau memainkan ini. Ini biasa terdengar kalau di vokal ya, di paduan suara atau vokal grup ya. Ketika terjadi suara 1, suara 2, terus dan seterusnya itu ya. Ada pemecahan suara, sopran, alto, tenor, bass, itu kan berbeda-beda. Misalkan saya punya ini. Nah, ini do, mi, do, mi, sama sol, do, mi, sol. Terus satu lagi, do tinggi, do, mi, sol, do. Nah, ini ketika saya mainkan secara bersama, itu kan terdengar seperti ini. Nah, ini kira-kira menurut teman-teman selaras apa enggak? Ya, ini bunyinya selaras ya. Nah, terdengar selaras itu seperti apa? Selaras itu pengertiannya
ketika kita mendengar itu terasa enak gitu loh, di telinga itu pas gitu loh. Coba bedakan dengan ini. Ini selaras apa tidak? Ya kurang enak ya. Ini kurang selaras, tidak selaras ya, karena ini ya terdengar sumbang ya kalau bisa diistilahkan. Nah, selaras itu didengar telinga itu enak. Nah, seperti ini. Sehingga nada do, mi, sol ya 3 ini boleh nanti digabung lagi, do mi sol rendah, do mi sol tinggi boleh, atau do mi sol do, do-nya saja yang tinggi, yang 3 do mi sol yang pertama itu oktav sebelumnya atau rendah itu membentuk akord C mayor. Nah, C mayor seperti ini. Tidak hanya di gitar, ketika kita memainkan di alat musik keyboard atau piano atau pianika pun itu akan terdengar seperti ini. Nah, selanjutnya yang lain, misalkan itu ada akord itu ada mayor sama minor. Nah, sekarang kita coba yang minor. Saya punya nada la. Nah, terus saya punya mi. Terus saya punya do. Ya. Nah, kemudian ketika saya mainkan secara bersama itu jadi akordnya seperti ini. Nah, ini namanya akord A minor. Nadanya adalah do sama mi ya, dibolak-balik enggak masalah. La mi do, la do mi, mi la do ya boleh. Itu akord A minor. Selaras tapi nuansanya berbeda dengan mayor tadi. Ya, kalau C seperti ini. Lebih cerah ya. Kalau minor seperti ini ya selaras tapi lebih gelap, lebih sendu ya. Nah itu kalau orang-orang musik mengatakan bahwa akord-akord minor itu untuk lagu-lagu yang nuansanya sedih ya boleh sih, tapi ya nggak selalu sih. Wong lagu dangdut itu juga ceria semua ya dari minor ya akordnya ya. Kemudian lagu-lagu mayor dengan akord mayor itu biasa lagu-lagu yang gembira, misalkan lagu anak-anak itu mayor. Nah seperti itu kumpulan dari lagu-lagu kumpulan dari akord atau kunci mayor ya, harmoni di mayor. Nah ini sedangkan ini di harmoni di minor. Jadi kerasa banget bedanya. Kalau diaplikasikan dalam lagu ya terasa banget. Misalkan seperti ini. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah itu kan mohon maaf suaranya agak sumbang, nggak serak ya suara saya karena lagi nggak enak tenggorokannya. Nah terus kalau minor ya identik sama boleh lagu lah, kita coba salah satu lagu perjuangan ya yang minor. Betapa hatiku takkan gugur bunga ya. Itu akordnya tadi main di A minor, sedangkan yang lihat kebunku tadi C mayor. Nah, kerasa kan ya. Kalau sedih lebih kena. Biasanya
lagu-lagu perjuangan yang himne itu kadang juga ada yang mayor juga, tapi ada yang minor juga. Terus yang paling banyak itu sebenarnya di minor itu adalah lagu dangdut, itu banyak, rata-rata minor semua. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan itu. Ya mau jadikan mayor ya nggak enak. Malam ini malam terakhir bagi kita. Wah, beda lagi itu. Itu sudah beda lagi nuansanya. Nah, seperti itu harmoni. Terus ada unsur-unsur yang lain yang mungkin pendukung ya. Sebenarnya itu yang utama itu sebenarnya ada 3, yaitu melodi, ritme, dan harmoni. Itu sudah cukup untuk membentuk musik ya, 3 tiga unsur utama itu tadi. Yang lain mungkin unsur pendukung seperti birama yang saya sebutkan tadi. Terus kemudian ada tangga nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu. Kemudian ada tempo. Tempo itu cepat lambatnya lagu ya. Ya kan lagu kan ada yang cepat, ada yang lambat ya. Berkibarlah benderaku lambang suci. Nah kan kalau tempo nih, berkibarlah benderaku, seperti itu. Tapi kalau lagu yang temponya lambat, misalkan apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Nah misalkan seperti itu. Jadi tempo lambat dan cepat itu biasanya menentukan juga gimana kita feel terhadap lagu tersebut ya. Kalau lagu-lagunya cepat biasanya kan badan juga ikut goyang-goyang ya. Putar ke kiri, hei nona manis, putarlah ke kiri. Itu kan kita lebih ada goyang-goyangnya. Tapi kalau lambat ya mungkin nggak goyang, tapi nggak goyang badan, tapi hati kita lebih terasa tersentuh ya. Kadang lagu-lagu sedih ya. Nah kemudian dinamika itu juga salah satu unsur pendukung, di mana di situ ada keras lembutnya suara atau nada yang dihasilkan dalam suatu lagu. Jadi setiap lagu itu ada dinamikanya. Misalkan saya mainkan lagu anak-anak ini, yang paling umum kan yang saya lanjutkan yang tadi ya, andaikan aku punya sayap tadi ya. Satu-satu daun-daun berguguran, tinggalkan tangkainya. Nah itu kalau di rasakan dinamikanya sama semua. Nah ketika waktu ref, andaikan aku punya sayap, bukan terbang jauh mengelilingi angkasa, kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku, melihat indahnya dunia. Nah itu juga masih lempeng, masih satu dinamik. Coba kita mainkan dinamikanya. Jadi yang pertama mungkin kita lebih tonjolkan dinamika vokalnya aja. Gitarnya kita buat soft saja. Satu-satu daun-daun berguguran, tinggalkan tangkainya. Nah itu sedikit saja bait, tapi kerasanya beda. Jadi ketika kita memainkan dinamika dalam sebuah lagu, itu akan rasanya lebih dapat daripada ya flat aja. Ya bukan nggak enak, flat itu ya sebenarnya enak aja, tergantung kualitas yang membawakan. Tapi ketika kita memberikan dinamika, ada yang keras, ada yang lembut, bahasanya bukan pelan ya. Kalau pelan kita lebih
ke tempo nanti karena nah keras sama lembut itu lirih ya, lirih. Jadi kayak satu satu, nah itu dari lirih ke atau lembut ke keras. Nah itu kan lebih beda refnya. Andaikan aku punya sayap, ku kan terbang jauh mengelilingi angkasa, kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku melihat indahnya dunia. Nah, ketika ref pertama saya mainkan dengan bahasanya crescendo decrescendo, yaitu dari lembut ke keras itu namanya crescendo, terus kemudian dari keras ke lembut decrescendo, itu naik turun. Nah, kalau bahasa musiknya itu dinamika itu ya ada piano itu lembut, terus kemudian forte untuk keras, kemudian ada mezzo piano, mezzo itu agak lembut berarti, kemudian mezzo forte agak keras. Nah itu ada sendiri ukurannya. Termasuk tadi juga tempo itu juga ada macam-macam. Cepat itu biasanya vivace, keluarga tempo cepat, vivace tulisannya. Kemudian allegro, allegro, allegro itu cepat. Kemudian ada yang lambat, largo, lento. Nah itu tempo yang lambat. Ada yang sedang ya misalkan andante, ya itu tempo sedang. Seperti itu ya bahasa musiknya. Terus nah kemudian ada yang lain yaitu timbre atau warna suara, pitch color ya. Itu apa ya, kalau saya saya deskripsikan timbre itu sebenarnya kalau suaranya orang itu kan sudah anugerah dari Yang Maha Kuasa ya. Saya terlahir kecil dan besar dengan suara, sekarang besar ini suara saya ngebass itu loh. Jadi ketika saya di paduan suara saya sering digunakan di bagian bass seperti itu. Terlihat suara saya itu banyak treble-nya, banyak bass-nya lah ya daripada high-nya. Beda dengan orang-orang yang lain, kadang ada yang nyanyi itu dia pun nada-nada rendah tapi sudah terdengar nyaring ya. Dia itu karakternya di high, bisa juga seperti itu. Nah saya pun ketika menjangkau nada tinggi ya nggak begitu nyampe, misalkan harus dipaksakan ya do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Nah, itu sudah falsetto atau suara dalam dan juga agak ini, dan karakter suara saya lebih bass, lebih gelap itu timbre suara saya. Jadi ketika saya nyanyi ya mohon maaf, mungkin ada yang berkenan dengan suara saya, ada juga yang enggak, karena kadang orang kan masalah taste ya, mendengarkan timbre atau warna suara seseorang itu ya. Dan misalkan saya mencontohkan color suaranya penyanyi ya, itu kan bisa banyak juga yang tahu ya mungkin ya. Nah, misalkan lagu yang ini pasti teman-teman tahu. Jangan lagi kau sesali putusanku ya, tapi mungkin gak mirip juga ya, karena ya mungkin berbeda. Semi Krispati mungkin seperti itu, beda lagi. Ada yang bentar, saya coba ngeraba nadanya seberapa ya. Biarkan saja ku coba menenun di hatimu. Aku dapat bintang, aku dapat bulan, untukmu. Nah itu kan salah satu suaranya yang khas ya. Biarkan saja ku coba. Nah itu suaranya
Charlie ST12. Nah, itu kan beda-beda timbrenya. Ya saya mencoba menirukan tapi mungkin nggak nyampe karena beda karakter ya. Orang itu pasti punya ciri khas dan kita tanpa melihat orangnya tahu oh ini suaranya ini suaranya ini gitu. Yang memberikan ciri khas itu timbre itu, dan itu mungkin kalau warnanya memang dari Tuhan Yang Maha Esa, anugerah colornya ya. Tapi kita bisa latih untuk bagaimana powernya, kemudian ketika kita jangkau seberapa tinggi itu kita bisa latih. Ya, kemudian rendah pun itu ya jangan salah, suara rendah itu juga susah ya. Do si la sol wa mi re da. Itu udah nggak kelihatan adanya. Itu ada yang rendah, ada suaranya orang yang rendah ya ada. Nah, begitupun timbre nggak hanya di orang atau di manusia, tapi juga timbre atau warna suara itu ada di alat musik juga ya. Kayak teman-teman kalau lihat orang main gitar kan ya pasti suaranya gitu jering. Nah, itu pasti gitar. Kalau ring ding dong ding ding darang darang ring ding dong, nah itu kan suaranya beda lagi. Itu kayak piano ya, keyboard itu beda lagi. Tapi kalau gitar itu dawainya beda ya. Ada ngek ngok ngek ngokek ngokek. Nah, kenapa kok disebut ngek ngokek ngokek? Nah, itu karena dia dawai yang digesek. Itu apa alat musiknya namanya? Biola. Nah, itu juga beda. Sebenarnya banyak hal di sini yang bisa kita bahas, tapi karena waktu juga saya nggak pengen terlalu panjang ya. Mungkin kita sampai di habis ini, pembahasan berikutnya hubungannya dengan anak usia dini. Untuk nanti kiat-kiat guru, bagaimana guru itu menginovasikan pembelajaran anak usia dini, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, terus dan notasi juga ya, kita akan bahas mengenai notasi. Nah, ini juga salah satu unsur pendukung musik ya, notasi. Bisa notasi angka, notasi balok. Pasti teman-teman sudah nggak asing ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, kalau notasi balok itu yang hitam, ada tangkainya, kemudian ada benderanya, terus ada juga yang putih bulat aja, ada yang putih tapi ada tangkainya. Nah, itu bagaimana ketukannya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, mungkin untuk unsur-unsur seni musik yang tadi saya rasa teman-teman sudah saya jelaskan. Yang selanjutnya sorry. Nah, ya selanjutnya langsung saja ke pengaruh musik pada perkembangan anak usia dini. Jadi apa saja pengaruhnya pada anak usia dini? Yang pertama, perkembangan psikomotorik. Nah, ketika anak itu kan dari pertama kali, kalau teman-teman bisa lihat dan ini perhatikan ya, anak kecil itu kan pertama kali dengar musik, terus dia goyang-goyang, paling enggak dia ada respon bagaimana kanan ke kiri, kemudian ke depan ke belakang, goyangkan tangan. Nah, ketika mendengar musik ya, itu psikomotornya akan berkembang ya. Ketika dia mendengarkan musik terus dia goyang-goyang, itu kan juga bisa melatih psikomotornya. Nah, seperti itu. Ketika dengar lagu bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa, aku ingin ya, paling enggak dia kiri kanan ini sudah psikomotor ya, gerak. Apalagi kalau anak-anak yang udah usia mungkin TK ya, TKB yang sudah mulai pegang ya, udah mulai pegang alat musik atau mungkin mulai nyanyi, itu sudah lebih lagi. Jadi dia nggak hanya sekedar merespon, tapi dia melakukan ting tung tung ting tung 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 ting ting tung ting tung. Nah, misalkan mukul xilofon, nah, kemudian ada yang niup pianika, nah, kemudian ada yang recorder, macam-macam. Apalagi kalau syukur-syukur udah bisa gitar, nah, itu ada banyak psikomotor yang dilatih. Kemudian yang kedua,
sosial emosional, perkembangan sosial emosional. Jadi ketika anak-anak sudah bermain musik apalagi secara kelompok, wah itu sudah sangat-sangat sosial sekali ya, sangat-sangat apa namanya eh, sangat-sangat saling menghargai, kemudian saling membantu satu sama lain, tidak pengen keras sendiri, main secara bersama-sama. Nah itu kan mencerminkan sosialnya berkembang ya. Dia tahu bahwa dia bermain secara bersama-sama, jadi dia tidak ingin menonjol sendiri. Seperti itu. Dia harus saling menghargai dengan temannya. Ketika sama-sama jadi paduan suara nyanyi ya nggak mau teriak-teriak sendiri karena ada banyak teman itu. Nah, itu kemudian yang ketiga perkembangan kemampuan berbahasa. Nah, ada eh, salah satu unik juga ya cerita-cerita unik dari teman-teman saya mungkin karena sering mendengarkan lagu, akhirnya anak itu pandai berbahasa lagu tersebut. Nah, misalkan dari kecil dengernya lagu-lagu Disney misalkan Disney. Nah, yang lagu-lagu juga nggak hafal. Nah itu akhirnya dia itu jadi fasih berbahasa Inggris ya karena lagu-lagunya itu Disney terus sama orang tuanya juga dibiasakan apa ya bahasa Inggris pakai bahasa Inggris ya, meskipun nggak langsung menghilangkan bahasa Indonesia enggak tapi selera lagunya itu lagu-lagu Disney jadi dia lebih fasih berbahasa Inggrisnya karena kebiasaan. Nah sementara ada anak lain juga yang mungkin suka lagu-lagunya dalam artian tanda kutip bukan anak-anak tapi anak-anak yang suka lagu-lagunya Cak Nan atau Didi Kempot. Nah itu dia mungkin akan lebih fasih berbahasa Jawa ya. Sewu kutho wis taliwati sewu ati talakoni nanging kabeh padha ora ngerteni. Nah seterusnya itu akan lebih cepat dia mungkin menyerap bahasa-bahasa Jawa ya. Entah nanti artinya bagaimana itu akan berkembang sendiri gitu. Tapi paling enggak dia sudah melafalkan itu sudah jelas gitu. Perkembangan kemampuan bahasa. Begitupun dengan lagu-lagu Indonesia ya jelas lah. Kalau kita dari kecil misalkan dilatih lagu-lagu Indonesia ya akhirnya mahir berbahasa Indonesia. Bintang kecil, kemudian lihat kebunku penuh dengan bunga, terus ada lagi burung kakak itu kan bahasa Indonesia semua. Nah itu terus kemudian yang keempat perkembangan kognitif dan pengetahuan umum. Nah ini juga timbul pengetahuan, akhirnya timbul pengetahuan. Oh dari lagu dari musik itu timbul pengetahuan bintang kecil, oh bintang itu kecil ya padahal ya kalau kita ke atas ya nggak tahu juga itu ukurannya berapa tapi terlihat dari sini di langit itu bintangnya kecil. Di langit yang tinggi tinggi. Ada yang dulu di langit yang biru. Nah, biru kok lihat bintang ya. Itu ada persepsi yang nggak tahu yang mana yang betul ya, tinggi atau biru. Biru itu kan kalau identik dengan langit-langit di sore ya, sore atau pagi hari ya. Mungkin ada bintang ya. Nah gitu, langit yang tinggi persepsinya. Terus kemudian cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Nah, mungkin ini idealnya kalau kita menanam itu mencangkul dulu terus ditanam bibitnya gitu ya. Tapi nggak tahu ini jagung itu apakah dicangkul dulu atau langsung ditanam ya benihnya. Nah, menanam jagung di kebun kita akhirnya tahu nanam itu di kebun. Nah, anak itu jadi tahu seperti itu pada anak usia-usia dini. Usia-usia 2 tahun ya, mungkin 1,5 tahun itu udah diajarkan bernyanyi hal seperti itu positif, nilai positifnya berkembang gitu. Kompleks lagi kalau anak-anak udah berkembang, udah anak-anak usia TK besar ya. Itu dia lebih ini lagi, lebih kompleks lagi berpikirnya. Jadi nggak hanya sekedar isi dari lirik itu. Jadi bisa juga dengan nuansa gitu loh.
Ayo coba nyanyikan lagu-lagu yang gembira. Nah, itu tadi misalkan Anda, oh yang kan enggak, itu lagunya sendu, jadi kayak ya burung kakak tua hingga di jendela dan seterusnya. Ayo coba nyanyikan lagu-lagu yang nuansanya sedih misalkan. Nah, udah tahu dia mana yang sedih. Nah, sudah dari akot-akotnya dia langsung tahu sendu. Dan seterusnya. Jadi ketika dia menyanyi itu udah tahu nuansanya ya. Jadi nggak hanya sekedar liriknya bagaimana, tapi dia udah bisa merasakan lagu itu senang, lagunya itu sedih, lagu yang bisa dia bikin goyang-goyang, atau lagu yang bisa bikin dia sedih lah. Jadi diem tapi hatinya lebih ngena. Apalagi kalau hubungannya sama misalkan lagu anak-anak ya. Tadi kan saya contohkan lagunya pop ya, pop yang mungkin dari film Ayat Cinta. Nah kemudian kalau lagu misalkan Bunda, itu kan umum sekali. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Nah misalkan dia mencontohkan lagu itu, sudah tahu ini lagunya nuansanya gimana, sedih apa gembira. Ya sudah tahu, sedih bu, sedih pak gitu ya. Kenapa kok sedih? Ya di situ isinya lagu kan kangen sama ibunya. Terus yang kedua dari lagi lantunan melodinya atau lantunan nyanyiannya kan berbeda, lebih mengayun ya, mengalun ya. Seterusnya ya, mungkin 4 itu dulu. Pengaruh musik pada perkembangan anak usia dini, ada psikomotorik, sosial emosional, bahasa, kemudian kognitif dan pengetahuan umum. Nah kemudian yang kedua sebenarnya ini kemampuan musikal anak usia dini ya. Jadi jangan salah, anak-anak di usia dini di kelompok bermain, kemudian di TKA, TKB itu juga banyak hal lah ya yang bisa dilakukan. Yang paling utama anak kecil itu kan ritmik dulu. Jadi ketika kita melihat anak-anak itu kan yang paling pintar pertama adalah nirukan ritmis. Nah, bisa dari tepuk tangan, dari main-main alat-alat musik perkutif, xilofon dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua bernyanyi. Ya nyanyi, kemudian yang ketiga adalah baru memainkan alat musik yang lebih kompleks, misalkan pianika, recorder gitu ya. Tapi yang paling pertama itu adalah ritmik. Paling enggak anak itu udah bisa tepuk tangan. Nah itu kan sudah bisa rasa ritmiknya. Ketika dengar lagu dia terus goyang-goyang tepuk tangan, nah itu dia sudah rasanya sudah sudah merespon adanya musik tersebut. Nah kemudian bernyanyi itu biasanya seiring berkembangnya vokal ya, vokal dalam artian mungkin bicara ya. Anak kan pertumbuhannya kan ada yang jalan terlebih dahulu baru bicaranya lancar, atau mungkin bicaranya lancar tapi jalannya belum lancar, atau dua-duanya. Nah, itu kan tergantung perkembangannya itu. Ketika sudah bicaranya lancar, wah itu bernyanyi udah pintar. Kemudian baru yang agak besar sedikit, sudah tenaganya udah kuat, dia bisa pegang alat-alat musik dan tahu konsepnya, tekniknya, terus dia bisa belajar bermain alat musik juga. Seperti itu.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada video hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di channel Angga Relax di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas, yakni seputar notasi ya. Notasi dan juga pentingnya guru pendidikan anak usia dini, guru PAUD ya, untuk mempunyai keterampilan bermusik. Ya. Terima kasih, see you next time, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya.